back to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku mau bagi tips ke mom semua yang ada di sini. Tipsnya adalah tips ASI melimpah. Nah, ini pasti cukup banyak ya menjadi problematika ibu-ibu yang baru aja melahirkan dan pengen banget nih ASInya bisa berlimpah. Kita kayak bisa santai gitu ketika ASI kita itu berlimpah. Ngomong-ngomong nih, sebenarnya banyak juga nih pertanyaan yang nanya, dok sebenarnya ASI itu mulai kapan sih diproduksi? Jadi sebenarnya kalian itu nggak perlu buru-buru ketika lagi hamil di trimester akhir bingung kok ASInya belum keluar, karena sebenarnya ASI itu akan mulai keluar ketika plasenta itu sudah lepas, artinya bayi itu sudah lahir. Kenapa bisa gitu? Karena pada saat hamil itu hormon progesteron dan estrogen itu masih meningkat. Nah, sedangkan ketika plasenta itu sudah lepas atau bayi itu sudah lahir, maka progesteron dan estrogen itu akan menurun dan digantikan oleh hormon prolaktin dan oksitosin yang itu tandanya untuk melepaskan air susu. Jadi sebenarnya nggak perlu buru-buru ketika masih hamil pengen ASInya itu keluar, tapi nanti ketika bayi itu sudah lahir. So kalian bisa mengkonsumsi suplemen untuk meningkatkan ASI itu ketika bayi itu sudah lahir. Jadi nggak boleh dikonsumsi ketika lagi hamil ya, inget ya. Nah, kita langsung masuk aja ke topik, yaitu tips ASI berlimpah. Nah, ini pasti menjadi salah satu cita-cita moms semua yang ada di sini kalau pengen ASInya itu berlimpah. Apalagi moms nih yang sambil ngurus anak tapi sambil juga kerja. Nah, kadang kita ada waktu-waktu ketika kita tuh nggak bisa direct breastfeeding. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ini bisa terjadi saat waktu-waktu darurat ketika tiba-tiba ASInya mampet atau tiba-tiba ibunya sakit. So kita itu harus banget punya yang namanya simpanan ASI di freezer. Yang pertama, ketika nanti itu bayi sudah lahir, nanti biasanya nih di rumah sakit kita tuh diajarin yang namanya pijat payudara. Nah, ini tuh juga penting banget ya, karena ini juga salah satu cara untuk merangsang produksi ASI. Nah, yang kedua yaitu rutin pompa ASI. Nah, ini menurutku nih salah satu hal yang penting banget. Karena kita tahu ya, rumus ASI itu adalah supply on demand. Jadi ketika kita membuat permintaannya banyak, maka supply-nya pun akan banyak. Nah, ketika moms di sini ada yang juga rajin DBF ya, apalagi kalau di bulan-bulan pertama bayi itu lahir, biasanya 2 jam sekali itu kita akan menyusui bayi. Nah, bisa di sela-sela waktu itu kita pompa bayi. Oh iya, kalau buat 3 hari pertama ngerasa ASInya nggak keluar, jangan salah ya. Jadi di 3 hari pertama itu yang keluar adalah kolostrum. Kolostrum itu adalah ASI yang warnanya bening kekuningan dan dia tuh tinggi banget mengandung antibodi. Jadi sangat penting untuk kita itu menyusui di 3 hari pertama. Biasanya sih bisa 3 sampai 14 hari pertama ya, ASI itu masih tinggi mengandung kolostrum. Makanya penting banget kita itu kasih ASI kepada baby. Seperti yang kita tahu ya, ASI eksklusif itu 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi kasihlah ASI kepada anak kita tuh sampai 2 tahun. Apalagi kita tahulah di masa pandemi kayak gini ya. Jadi ini tuh penting banget buat kita itu kasih ASI. Beda karena sama susu formula, ASI itu mengandung imunoglobulin yang artinya itu juga bisa membantu anak kita itu terhindar dari penyakit. Jadi jadwal pompa ASI ini yang kemarin aku jalanin dan it works banget. Ya memang sih kayak kita tuh harus semangat dan kita tuh nggak boleh capek, nggak boleh males, karena kita tahu goalsnya adalah kita bisa memberikan ASI sampai 2 tahun. Jadi yang pertama, ketika usia anak itu 0 sampai 3 bulan, kita tuh harus pumping 8 kali sehari. Oke, jadi means itu per 3 jam. Ketika moms itu ada DBF, tetap aja lakuin DBF, nggak perlu takut ASInya itu kosong. Kenapa? Karena sebagus-bagusnya alat pompa ASI, dia tidak akan pernah bisa mengkosongkan payudara itu sampai kosong. Yang bisa hanyalah sedotan baby. 3 sampai 4 bulan itu 7 kali sehari. Jadi sistemnya tapering off ya, atau turun secara pelan-pelan. 7 sampai 8 bulan itu 5 pump sehari, 5 kali pumping sehari. Karena kenapa? Karena anaknya kan juga udah mulai makan ya di usia di atas 6 bulan. Jadi kita menurunkan jadwal pompa ASInya. Nah, ketika 9 bulan itu 4 kali sehari, dan ketika 10 bulan itu 3 kali sehari, dan ketika 11 bulan itu cuma 2 kali, dan di atas 1 tahun kita cukup 1 kali sehari. Jadi ketika udah di atas 1 tahun kita tuh kayak akan lebih santai ya, karena kan kita sudah punya banyak simpanan ASI dan itu pasti akan membantu banget. Percayalah, itu sangat membantu kita banget. Berikutnya, moms itu nggak boleh stres. Ini penting banget. Jadi kayak jangan pernah
ngelihat instastory temen, aduh asinya banyak tapi kenapa asiku dikit. Nah, hindari rasa-rasa kayak gitu, karena itu akan bener-bener bisa bikin stres, dan ketika stres itu dia akan menekan hormon prolaktin. Jadi hormon yang seharusnya itu bisa memproduksi ASI ketekan sama hormon stres, ya udah akhirnya ASInya semakin nggak terproduksi. Jadi makanya nggak boleh stres yang namanya ibu menyusui. Kemudian apa? Ya kemudian makan makanan yang bergizi ya. Kalian bisa makan apapun. Jadi ibu menyusui itu nggak ada pantangan. Nah, yang perlu dikurangi adalah apa? Minum kopi. Karena kalau kalian terlalu banyak minum kopi itu kan akan disalurkan melalui ASI. Nah, nanti bayinya akan rewel, susah tidur. Makanya kalau ibu menyusui itu batasi, bukan nggak boleh ya, batasi konsumsi kopi, konsumsi air putih. Jadi ini ya, karena ibu menyusui kita tahu ya berapa liter yang kita keluarkan sehari. Kalau misalnya kurang minum air putih itu bahaya banget. Bisa produksi ASI menurun, bisa resiko infeksi saluran kemih. Makanya ibu menyusui itu harus minum air putih itu bahkan minimal 4 liter sehari. Jadi memang banyak ya, karena juga itu akan berpengaruh terhadap produksi ASI. Nah, yang terakhir nih, ini adalah salah satu yang penting juga, yaitu konsumsi suplemen penambah ASI. Nah, kenapa sih penting banget? Karena juga kadang kan kita kan nggak tahu ya makanan-makanan yang kita konsumsi itu apakah cukup gitu kan untuk membantu memproduksi ASI. Nah, makanya aku tuh selalu konsumsi Mom Uung ini. Kenapa tau gak sih kok aku tuh milih Mom Uung ini? Karena Mom Uung ini adalah booster ASI yang Bepom, halal, dan natural. Dan juga Mom Uung ini mengandung 300 mg ekstrak ikan gabus dan 200 mg ekstrak daun kelor dari sari pati pilihan. Dan Mom Uung ini adalah ASI booster terbaik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. Dan yang pasti Mom Uung ini aku suka juga praktis. Jadi karena dia bentuknya kapsul, kita gampang banget buat konsumsi. Dan aku selalu konsumsi Mom Uung ini 2 kali sehari, 2 kapsul setiap minum. Dan ini bener-bener ngefek banget buat meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ASI. Buat mom semua nih yang pengen bisa kasih ASI anaknya sampai 2 tahun, ini penting banget ya. Selain menjalankan apa yang udah aku rekomendasiin tadi, juga jangan lupa untuk minum Mom Uung ini setiap hari. Nah, sekarang aku minum Mom Uung dulu ya. Udah deh, praktis dan juga bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. So guys, ini recommended banget. Dan jangan lupa ya, berikan ASI kepada anak kita itu sampai 2 tahun. Thank you so much for watching. Jangan lupa kalau kalian ada suggestion for the next video, komen aja biar next video aku bisa bahas. Thank you so much. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And see you at the next video. Dadah!